Shalom Jemaat SCB Seremban, bertemu lagi kita di dalam ibadah raya online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya ajak semua jemaat SCB Seremban untuk mempersiapkan diri. Mari saya bawa kita di dalam doa pembukaan. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk kami mengikuti ibadah raya online kami pada pagi hari ini. Tuhan, terus sertai kami dari awal, pertengahan, sehingga selesai, agar Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan pakai setiap kami Tuhan, tidak kira dimanapun kami berada pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, Engkau senantiasa memimpin kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di atas dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat di dalam kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu saya ucapkan kepada semua kita. Untuk pujian kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari katakan lagi, tiada berkesudahan, berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Mari katakan setiap hari, setiap hari aku memuji, segenap jiwa aku menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari, mari menari memuji, ucapkan
ucapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari katakan sekali lagi, segenap hati aku memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku menyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ucapkan sukacita di hati. Haleluya, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, Bapa kami di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami mengaku Tuhan bahwa Engkau adalah Yesus, Engkau adalah Tuhan kami ya Tuhan. Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami ya Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Haleluya Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihimu, kuasa-Mu Tuhan,
kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan. Terima kasih Tuhan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari angkatkan suaramu, katakan Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku Tuhan, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari dengan sungguh lagi kita katakan, Tuhan Kaulah segalanya Tuhan, segalanya. Haleluya Tuhan. Di dalam hidup kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa di surga. Kau lihat hati kami ya Tuhan, kami yang merindukan Tuhan, kami yang menyerahkan setiap hati kami dalam tangan-Mu Bapa di surga. Haleluya Tuhan Yesus Tuhan. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Rajaku, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa dan Rajaku. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga, karena kami percaya ya Tuhan, apapun keadaan kami ya Tuhan, sejauh mana pun kami telah pergi sebelum ini ya Tuhan, tapi Engkau tidak melihat apa yang di belakang kami Tuhan. Engkau melihat Tuhan siapa kami ya Tuhan, hati kami yang sekarang ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau terus urapi kami ya Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Biarkan berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, karena kami percaya ya Bapa di surga, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak akan pernah sekalipun berpaling dalam kehidupan kami. Apabila kami benar-benar datang di hadapan-Mu Tuhan, apabila kami benar-benar ya Tuhan melihat kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Shalom semua warga SIB Seremban dimanapun kita sekalian berada. Kasih damai yang datang daripada Allah Bapa kita memenuhi setiap kehidupan kita. Dan pada hari ini saya mengajak kita melihat bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-10
ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-26. Saya membaca dari dalam Alkitab versi terjemahan Berita Baik. Di dalam ayat 16 berkata, "Dengarlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kamu harus waspada seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Berjaga-jagalah, karena ada orang akan menangkap kamu dan membawa kamu ke mahkamah, dan kamu akan disesah di rumah ibadah mereka." Ayat 18, "Kamu akan diadili di hadapan penguasa dan raja karena kamu pengikutku, dan kamu akan mengkabarkan berita baik daripada Allah kepada mereka dan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah." Ayat 19, "Apabila kamu diadili, janganlah khawatir tentang apa yang hendak kamu katakan atau bagaimana kamu harus mengatakannya. Apabila tiba masanya, kamu akan diberitahu apa yang harus kamu katakan. Kata-kata yang akan kamu ucapkan itu bukan kata-kata kamu sendiri, tetapi kata-kata itu daripada Roh Bapa kamu yang berkata-kata melalui kamu. Orang akan mengkhianati saudara sendiri sebelum dibunuh. Bapa pun akan berbuat demikian terhadap anak-anak. Anak-anak akan melawan ibu bapa, lalu menyerahkan mereka supaya dibunuh." Ayat 22, "Tiap-tiap orang akan membenci kamu karena kamu pengikutku, tetapi sesiapa bertahan sehingga akhir akan diselamatkan." Ayat 23, "Apabila kamu dianiaya di suatu bandar, larilah ke bandar lain. Ketahuilah bahwa Anak Manusia akan datang sebelum kamu dapat menyampaikan ajaranku ke semua bandar di Israel." Ayat yang ke-24, "Tidak ada murid yang lebih besar daripada gurunya, dan tidak ada hamba yang lebih besar daripada tuannya. Seorang murid haruslah puas hati menjadi seperti gurunya, dan seorang hamba haruslah puas hati menjadi seperti tuannya. Jika ketua keluarga diberikan nama Beelzebul, tentu anggota keluarganya akan diberikan nama yang lebih buruk." Ayat 26, "Janganlah takut akan manusia. Apa yang tersembunyi akan dinyatakan, dan tiap-tiap rahasia akan didedahkan. Apa yang aku katakan kepada kamu secara sulit, hendaklah kamu ulangi di hadapan orang ramai. Apa yang dibisikkan di telinga kamu, umumkanlah seluas-luasnya. Janganlah takut akan mereka yang membunuh badan, tetapi tidak berkuasa membinasakan roh. Tetapi takutlah akan Allah yang berkuasa membinasakan baik badan maupun roh di dalam neraka. Kamu dapat membeli 2 ekor burung pipit dengan mata uang yang paling kecil. Meskipun demikian, tidak seekor pun jatuh ke tanah tanpa persetujuan Bapa kamu. Rambut di kepala kamu pun sudah dihitung semuanya." Ayat yang terakhir, "Oleh itu, janganlah takut, di sisi Allah kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Melalui teks firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, saya menarik satu tema untuk kita belajar, kita renungkan bersama-sama, yaitu Tuhan melihat ketulusan hati. Hari-hari yang kita jalani menjadi semakin sukar, diselangi dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi juga akan menjadi semakin besar. Gejolak daripada segala bidang kehidupan di sekitar kita, dan juga karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia semakin hari semakin memuncak. Manusia tidak merasa takut lagi apa yang dinamakan hukum. Kalau kita melihat pada saat-saat ini, jenayah-jenayah, kejahatan-kejahatan yang dahulunya yang jarang-jarang kita dengar, sekarang ini menjadi semakin seperti suatu yang sangat biasa, yang menjadi santapan telinga kita untuk mendengar. Manusia tidak lagi memiliki keprihatinan, tidak lagi memiliki kepedulian kepada sesama manusia.
kasih di dalam hati manusia sudah membeku, sudah dingin, di mana manusia mudah terbawa arus emosi, tidak dapat mengendalikan emosi. Di dalam beberapa hari yang lepas, saya membaca satu berita online yang terjadi di negara seberang, di mana ada seorang ibu muda yang berusia 26 tahun. Dia telah membunuh seorang daripada anak kembarnya yang berusia 8 tahun. Semuanya ini adalah gara-gara marah kepada si anak, oleh karena anak ini tidak mengikuti perintahnya untuk belajar online, sehingga akhirnya dia memukul anak ini tanpa belas kasihan, dan selain daripada itu dia menolak anak ini sehingga jatuh dan akhirnya anak ini mati. Ini adalah karena emosi yang tidak dapat dikendalikan dengan baik. Selain daripada itu, sikap manusia yang berlumba-lumba, yang mencari pengakuan dengan menghalalkan melakukan hal-hal yang tidak benar, menimbulkan huru-hara di kalangan masyarakat, menimbulkan pemberontakan di mana-mana. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, ini akan terjadi. Dunia sudah menjadi seperti hutan rimba. Siapa yang kuat, siapa yang mampu bertahan, dialah pemenangnya. Dunia dipenuhi dengan serigala-serigala yang sangat ganas, yang sangat buas, yang siap menerkam mangsanya. Tetapi Tuhan justru meletakkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, seperti seekor domba yang berada di tengah-tengah kerumunan serigala yang sangat ganas. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kewaspadaan yang sangat tinggi, karena serigala yang sangat ganas itu siap untuk menerkam bila-bila masa saja. Firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi mengajar kita supaya kita menjadi cerdik seperti ular dan juga tulus seperti merpati. Pertanyaannya di sini adalah, mengapa firman Tuhan merujuk ketulusan hati itu kepada seekor burung yang dinamakan burung merpati? Burung merpati adalah salah satu lambang daripada Roh Kudus. Firman Tuhan, Alkitab ada mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, dia melihat langit terbuka dan Roh Allah turun kepadanya, turun ke atasnya berupa seekor burung merpati, dan ada suara yang kedengaran, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Roh Kudus yang sama menetap di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan, mengajar dan juga menuntun kita. Sejak kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus menanamkan, Roh Kudus meletakkan ketulusan itu di dalam hati kita. Itu sebabnya mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menjaga hati kita dengan penuh ketulusan. Kita juga perlu melatih hidup kita, melatih diri kita untuk melakukan pekerjaan kita, melakukan tindakan-tindakan kita dengan penuh ketulusan hati. Mengapa? Karena apabila kita mengerjakan segalanya yang kita perlu lakukan, mengerjakan segala tanggung jawab kita dengan penuh ketulusan hati, itu pastinya akan menggentarkan hati Allah kita. Sekali lagi, tema yang akan kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini adalah Tuhan melihat ketulusan hati. Ketulusan hati di dalam kamus membawa arti bebas dari ketidakjujuran, kemunafikan, dan juga sifat bermuka dua. Orang yang memiliki ketulusan hati adalah orang yang memiliki kebersihan hati di dalam niat dan di dalam menyampaikan sesuatu dengan penuh kesungguhan. Di dalam realiti kehidupan sehari-hari manusia adalah sesuatu hal yang sangat sukar untuk menemukan orang yang memiliki ciri-ciri yang disebut tadi, di mana semakin ramai orang melakukan perbuatan baik didorong oleh motif-motif tertentu.
Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan satu tokoh yang ada di dalam Alkitab yang memiliki ketulusan hati, yang memiliki hati yang sangat bersih waktu dia berhadapan dengan permasalahan. Orang itu bernama Yusuf. Yusuf, dia memperlihatkan ketulusan hatinya saat dia mendengar Maria tunangannya sedang mengandung yang bukan daripada dia. Oleh karena cintanya yang sangat dalam kepada tunangannya ini, dia tidak mau nama baik Maria buruk. Dia tidak mau memburuk-burukkan nama Maria. Dan pada masa itu juga wanita yang kedapatan berzina, apatah lagi mengandung di luar pernikahan, pasti akan dihukum rejam sehingga mati. Yusuf, dia sangat bimbang hal ini terjadi kepada Maria. Dia mempertimbangkan banyak hal. Di sebalik kebimbangannya itu, Tuhan tidak tinggal diam. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 8 berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Kita melihat di dalam ini bahwa di mana Tuhan sangat memandang penting ketulusan hati itu. Hal apakah yang menyebabkan seseorang itu memiliki hati yang tulus? Mari kita belajar bersama-sama. Poin yang pertama yaitu selalu bersyukur menerima keadaan kehidupannya. Orang yang selalu bersyukur menerima keadaan kehidupannya. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita." Kita tidak boleh membanding-bandingkan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, dengan apa yang orang miliki ataupun apa yang orang punyai. Memang benar bahwa kita memiliki Bapa yang sama mengasihi kita, memberkati kita. Namun pengalaman kehidupan kita pastinya berbeza-beza. Berkat yang kita miliki juga pasti akan berbeza-beza. Apabila kita menerima dengan apa adanya yang kita miliki, tanpa melihat apa yang orang miliki, maka hati kita akan pasti bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan untuk kita. Hal apakah yang menyebabkan seseorang itu memiliki hati yang tulus? Yang kedua adalah orang yang membalas pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya dengan cara mengasihi. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, "Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita." Apabila kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita, kasih-Nya yang telah mengorbankan anaknya Yesus Kristus bagi kesalahan kita, bagi menebus kita, dan memerdekakan kehidupan kita, maka kita mampu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal apakah yang menyebabkan seseorang itu memiliki hati yang tulus? Yang ketiga adalah apabila pikiran dan hatinya diperbaharui oleh Tuhan, serta dia memutuskan untuk menjalani kehidupannya untuk kehidupan kekal di surga. Di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membezakan apa yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan juga yang sempurna." Untuk menjadi orang yang memiliki ketulusan hati, pikiran, hati kita harus diperbaharui oleh Roh Kudus. Karena apabila pikiran dan hati kita diperbaharui oleh Roh Kudus, maka pola pikir kita juga akan berubah. Apa yang kita lakukan, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk saya, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Untuk kesimpulan, kita merefleksikan diri melalui dua pertanyaan ini. Yang pertama, apakah sebenarnya yang menjadi hambatan kita untuk melakukan sesuatu dengan tulus? Yang kedua, apakah selama ini kita sudah melakukan segala sesuatu dengan tulus? Jika belum berupaya, apa yang harus kita lakukan?
Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan banyak perkara kalau bukan Tuhan yang memampukan kita. Ketulusan hati berakar dan diawali daripada pengenalan kita akan Allah melalui Alkitab, melalui firman-Nya, dan juga melalui doa-doa pribadi kita. Karena itu, ayo kita melatih diri kita, mengubah pola pikiran kita supaya mulai dari hari ini dan hari-hari ke depan, apapun yang kita lakukan, apapun tanggung jawab yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, ampuni kami Bapa jika Engkau tidak menemukan ketulusan hati di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa ketulusan hati merupakan refleksi yang Engkau ingin temukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang telah Engkau tebus. Kami mau belajar, kami mau melatih diri kami mulai daripada hari ini. Apapun yang kami lakukan, apapun tugas-tugas pelayanan, apapun tanggung jawab yang telah Engkau pertanggungjawabkan kepada kami melakukannya dengan penuh hati yang tulus untuk kami lakukan untuk Engkau dan bukan untuk manusia. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Haleluya. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kami semua sudah berdoa. Sekarang kita akan masuk di dalam pengumuman gereja. Kita masih lagi beribadah secara online, sehingga tarikh akan diumumkan untuk kita dapat berkumpul semula. Kepada jemaat yang masih belum mempunyai komsel, sila berhubung dengan Deacon Gabriel. Semasa tempo PKPP, pelayanan komsel tidak dapat kita jalankan. Tetapi kepada jemaat yang memerlukan pelayanan doa dan lawatan, jemaat boleh berhubung dengan Pastor Milkias, yaitu pastor di SIB Seremban. Ibadah online KFG sampai bulan Oktober saja. Bulan November, KFG akan bercuti. Kepada jemaat yang sudah transfer persepuluhan dan persembahan kepada bendahari, sila maklumkan kepada bendahari beserta dengan riset sekali ya. Ibadah online kita sampai di sini saja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada minggu hadapan.